Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Permatasari. Saya dari kelas A ahli jenjang S1 Keperawatan ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul hubungan antara pengetahuan tentang COVID-19 dengan tingkat kecemasan ibu rumah tangga di perumahan Bukit Kalibagor Indah. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Pandemi merupakan epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, mempengaruhi sejumlah besar orang yang dapat menyebabkan kondisi tersebut menular. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 5 ibu rumah tangga yang berada di wilayah perumahan Bukit Kalibagor Indah, pada pengetahuan tentang COVID-19, cara penularan, serta pencegahan yang didapat dari media sosial bisa menyebabkan timbulnya kecemasan takut tertular, kecemasan akibat social distancing, sehingga berpengaruh terhadap pendidikan anak dan kecemasan ekonomi. Manfaat penelitian ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu bagi profesi, bagi masyarakat, dan bagi peneliti. Bagi profesi, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tentang tingkat kecemasan dengan menggunakan metode yang sudah ada, yaitu dengan menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale atau HAS. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengelola tingkat kecemasan tentang COVID-19. Bagi peneliti sendiri, sebagai upaya untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh di bangku kuliah dengan kejadian yang sebenarnya. Slide berikutnya tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan teori, virus COVID-19, dan kecemasan. Terdiri dari pengertian dari pengetahuan, pengertian dari COVID-19, dan pengertian dari kecemasan. Slide berikutnya tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan teori, yaitu konsep pengetahuan, pengertian, dan faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan, dan COVID-19, pengertian serta etiologi, serta pengertian kecemasan dan faktor yang mempengaruhi kecemasan. Kerangka teori terdiri dari COVID-19 yang mempengaruhi pengetahuan, mempengaruhi kecemasan, dan tingkat kecemasan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan, yaitu pendidikan, pekerjaan, umur, lingkungan, dan sosial budaya. Yang mempengaruhi kecemasan sendiri adalah pengetahuan, usia, jenis kelamin, ancaman terhadap integritas fisik, ancaman terhadap sistem diri yang membahayakan, tipe kepribadian, lingkungan, dan situasi. Tingkat kecemasan dibagi menjadi 4, kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat, dan panik. Slide berikutnya tentang kerangka konsep yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu pengetahuan tentang COVID-19, variabel terikat tentang tingkat kecemasan ibu rumah tangga. Yang berikutnya hipotesis penelitian. Hipotesis dari penelitian ini adalah HA, yaitu ada hubungan pengetahuan tentang COVID-19 terhadap tingkat kecemasan ibu rumah tangga di perumahan Bukit Kalibagor Indah. Kerangka konsep terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu pengetahuan tentang COVID-19 itu sendiri, variabel terikat tentang tingkat kecemasan ibu rumah tangga. Hipotesis penelitian pada penelitian ini adalah HA, yaitu ada hubungan pengetahuan tentang COVID-19 terhadap tingkat kecemasan ibu rumah tangga di perumahan Bukit Kalibagor Indah. Kerangka konsep terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu pengetahuan tentang COVID-19, variabel terikat tentang tingkat kecemasan ibu rumah tangga. Sedangkan hipotesis dari penelitian ini adalah HA, yaitu ada hubungan pengetahuan tentang COVID-19 terhadap tingkat kecemasan ibu rumah tangga di perumahan Bukit Kalibagor Indah. Metode penelitian yaitu deskriptif korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan penelitian ini saya lakukan di perumahan Bukit Kalibagor Indah dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai Juni 2021. Pengambilan datanya akan dilaksanakan pada bulan April 2021. Metode penelitian yang saya pakai saat ini adalah deskriptif korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Lokasi penelitian yaitu di perumahan Bukit Kalibagor Indah, sedangkan waktu penelitian yang saya lakukan adalah bulan November 2020 sampai Juni 2021. Sedangkan pengambilan data akan saya laksanakan pada bulan April 2021. Populasi dan sampel. Populasi ini adalah
ibu rumah tangga yang berjumlah 65 orang, sedangkan sampel penelitian adalah digunakan dalam purposive sampling, yaitu sampel penelitian sesuai dengan kriteria inklusi yang diinginkan oleh peneliti, yaitu saya. Slide berikutnya yaitu tentang variabel penelitian, variabel dependen dan independen. Variabel dependen adalah pengetahuan ibu rumah tangga tentang COVID-19, sedangkan variabel independen yaitu tingkat kecemasan ibu rumah tangga. Sedangkan yang saya pakai untuk instrumen penelitian yaitu berupa kuesioner yang saya ajukan kepada 20 ibu rumah tangga di Perumahan Bukit Kalibagor Indah. Dan kuesioner perlu diuji coba juga, dibuktikan validitas dan reliabilitasnya. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah pengetahuan ibu rumah tangga tentang COVID-19, sedangkan independen yaitu tingkat kecemasan ibu rumah tangga. Instrumen penelitian dari penelitian ini adalah berupa kuesioner yang diajukan pada 20 ibu rumah tangga di Perumahan Bukit Kalibagor Indah. Kuesioner ini juga perlu diuji coba, dibuktikan validitasnya dan reliabilitasnya. Pada penelitian ini, jenis dan teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan dan analisa data melalui editing, coding, entry data, dan cleaning. Sedangkan analisis datanya berupa univariat dan bivariat. Sedangkan etika penelitiannya melalui persetujuan dari ketua RW dan meminta persetujuan dari responden sebagai subjek penelitian. Sekian presentasi proposal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi proposal dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.